Kemudian mungkin ada hal-hal khusus gitu terkait penggunaan tarif 0,5% tadi Mbak, bedanya untuk orang pribadi dengan badan usaha? Ya, ada Mbak. Dari Studio 528, Ruang Kita Bicara Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, ketemu lagi dengan saya Winda. Tentunya masih dari ruang studio tercinta kita, yaitu Studio 528. Nah, untuk kawan pajak yang belum tahu nih, Studio 528 ini adalah media edukasi yang dikelola oleh KPP Pratama Karanganyar untuk memberikan informasi terkait perpajakan kepada kawan pajak semua. Nah, seperti episode-episode sebelumnya, kita selalu kedatangan tamu-tamu yang istimewa. Hari ini juga seperti itu, di sebelah saya sudah ada tamu yang istimewa juga, yaitu namanya, tadi saya sudah kenalan nih, namanya adalah Mbak Ana. Bener ya? Betul sekali. Lengkapnya Mbak Arofaini Dewi Ratnaningsih. Tapi susah ya kepanjangan, jadi cukup dipanggil Ana saja. Oke, Mbak Ana, bener ya kan Mbak Ana? Mbak Ana ini adalah penyuluh pajak di KPP Pratama Karanganyar ya Mbak ya? Betul sekali. Benar, salah satu penyuluh di KPP Karanganyar. Gimana Mbak di KPP? Sudah mulai rame nih ya, sepertinya ya, terkait pelaporan SPT ini ya Mbak ya? Betul sekali Mbak Winda, sejak bulan Januari bahkan para wajib pajak sudah berdatangan ke KPP untuk melaporkan SPT tahunannya, seperti itu Mbak Winda. Alhamdulillah ya. Iya. Ini harapan kita nanti kawan pajak itu tidak ada yang terlewat untuk melakukan pelaporan pajak, juga tidak ada yang lupa untuk lapor SPT tahunan. Iya, betul. Sebelum batas waktunya ya. Betul sekali, karena batas waktunya untuk orang pribadi 31 Maret ya Mbak Winda, dicatat ya. Kalau untuk badan itu 30 April, jadi 2023, seperti itu Mbak Winda. 31 April 2023. Maaf, 31 Maret Mbak Winda. 31 Maret 2023 ya, untuk orang pribadi. Ya. 30 April untuk wajib pajak badan usaha. Betul sekali. Nah, Mbak Ana, selama periode pelaporan ini banyak sekali nih pertanyaan yang masuk di kita, baik melalui WA konsultasi maupun datang langsung ke meja helpdesk kita adalah biasanya begini nih, Mbak saya ini usahawan, saya UMKM, gimana sih cara lapor pajaknya gitu. Jadi kayaknya itu menarik dan asik ini untuk kita bahas kali ini ya, terkait bagaimana cara melakukan pelaporan pajak dan perhitungan pajak untuk wajib pajak UMKM. Oke Mbak Ana ya? Betul sekali. Oke, mungkin kita simak nih penjelasan dari Mbak Ana. Gimana Mbak Ana terkait UMKM ini Mbak Ana? Baiklah, yang pertama kita perlu samakan persepsi dulu Mbak Winda tentang UMKM. Apa sih itu UMKM ya? Jadi UMKM itu adalah usahawan atau badan usaha yang memiliki penghasilan bruto sebesar kurang dari 4,8 miliar per tahunnya Mbak Winda, seperti itu. Itu yang disebut UMKM. Itu bisa orang pribadi, bisa badan usaha ya? Bisa. Pokoknya omsetnya masih di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Betul sekali. Ketentuan ini ada di aturan pajak? Ada Mbak Winda. Itu ada ya? Ada di peraturan pemerintah PP nomor 23 tahun 2018 yang sekarang sudah dicabut, diganti dengan PP nomor 55 tahun 2022 Mbak Winda. Sudah diganti dengan PP 55 tahun 2022. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan, berarti UMKM batasannya seperti itu. Nah, sekarang cara ngitungnya gimana? Cara ngitung pajaknya untuk teman-teman yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar dengan 1 tahun tadi. Kalau untuk yang UMKM tadi ya, yang di bawah 4,8 miliar, itu tergantung di awalnya Mbak Winda. Jadi bisa dia memilih untuk skema PP 23 atau memilih tarif umum. Pasal 17 Undang-Undang PPH, seperti itu Mbak Winda. Oh, dari awal ada memilih apa ya? Nah, sekarang kalau yang biasa disebut sama teman-teman sebagai tarif pajak untuk UMKM itu yang mana ini Mbak? Kalau yang biasa disebut tarif pajak UMKM yang PP 23 Mbak Winda, yang tahun 2018 itu tarifnya 0,5%. Itu yang biasa disebut tarif pajak UMKM. Padahal tadi sudah dihapus ya, PP 23 2018 sudah diganti dengan PP 55 tahun 2022, tapi tarifnya tetap sama. Tetap sama. Oke, 0,5% dari omset ya tadi ya. Betul. Nah, kalau kita bicara omset itu berarti kan peredaran bruto. Betul. Penerimaan kotornya ya. Berarti kita tidak memperhitungkan laba rugi dari kawan pajak ini ya? Tidak. Jadi langsung dari penerimaan kotornya dikalikan 0,5% begitu Mbak Winda. Sebenarnya mudah ya. Dan berarti kalau di bulan itu kawan pajak tidak ada usaha, misalnya pulang kampung gitu, usahanya tutup selama 1 bulan, berarti dia nggak perlu bayar
PPh-nya ya Mbak ya? Nggak perlu Mbak Winda. Karena tidak ada omset. Ya, betul. Selama benar-benar nggak ada omset nih ya? Ya, Oke. ya. Jadi tetap nggak perlu bayar pajaknya, tapi tetap lapor ya Mbak Winda untuk SPT tahunannya, seperti itu. Oh begitu. Oke, kalau untuk tadi untuk orang pribadi. Betul. Kalau untuk badan usaha sama nggak ini maksudnya Mbak? Tarifnya tetap sama. Kalau untuk badan usaha yang memilih PP 23 itu tetap sama 0,5%. Semua jenis badan usaha ya, CV, PT, ya, koperasi, kemudian ada firma. Dan yang menarik di PP 55 2022 ini ada masuk juga BUMD dan BUMDes ya, betul, diperjelas juga di situ. Kemudian mungkin ada hal-hal khusus gitu terkait penggunaan tarif 0,5% tadi Mbak, bedanya untuk orang pribadi dengan badan usaha? Ya, ada Mbak Winda. Jadi sejak diberlakukannya Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021 itu ada perbedaan batasan minimal yang dikenai tarif 0,5% tadi. Jadi kalau untuk ini khusus untuk orang pribadi ya Mbak Winda yang saya bahas pertama kali. Untuk orang pribadi itu yang dikenai tarif pajak 0,5% itu yang sudah memiliki omset di atas 500 juta per tahunnya, gitu Mbak Winda. Namun kalau untuk badan usaha tidak ada batasan 500 juta itu. Iya. Wah, ini kabar menarik juga ya. Mungkin untuk kawan pajak yang belum tahu, kalau orang pribadi itu ada batasan 500 juta. Iya. Benar. Ini gimana? Badan usaha tidak ya? Tidak. Oke, dicatat. Hanya untuk UMKM orang pribadi yang saja. Orang pribadi. Itu sudah berlaku sejak tahun 2022 kemarin ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Tahun pajak 2022. Itu cara ngitungnya gimana? 500 juta akumulatif atau gimana nih Mbak Ana? Iya, akumulatif dalam 1 tahun Mbak Winda. Jadi misalnya nih Mbak Winda punya toko nih ya, misalnya omsetnya setiap bulan 100 juta. 100 juta. Jadi pada bulan pertama itu omsetnya 100 juta, itu masih belum kena PPh PP 23-nya itu belum kena karena masih 100 juta. Bulan kedua masih belum juga karena masih 200 juta. Bulan ketiga, bulan keempat masih belum kena juga. Bulan kelima sudah mencapai 500 juta. Itu masih belum kena. Begitu masuk bulan ke-6 itu misalnya Mbak Winda omsetnya 100 juta juga gitu bulan ke-6 ya. Itu sudah kena Mbak Winda bulan ke-6. Tapi kenanya 0,5% dari omset di bulan ke-6 itu. Oh, yang 100 juta tadi? Iya, yang 100 juta itu. Oke, berarti kan Januari sampai dengan Mei-nya tidak perlu. Karena belum dikenakan tarif PPh final. Kemudian nanti di bulan ke-6 tadi ya, sampai dengan bulan Desember itu dikenakan tarif 0,5% dari omset setiap bulan. Iya. Oke. Kalau tahun depan nanti dihitung dari nol lagi ya? Iya, betul. Oke, jadi nggak berlanjut gitu ya? Enggak, itu kan dalam setahun. Oke, dalam setahun. Kemudian kawan pajak juga mungkin bertanya-tanya, gimana kalau bayarnya? Tadi kan kata Mbak Ana harus per bulan ya sebenarnya harusnya ya. Jadi tuh dibayar kapankah paling lambat membayarnya gitu? Ya, kalau dibayarnya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya Mbak Winda kan supaya lebih ringan juga ya kalau dibayar per bulan. Betul. Dilaporkan juga? Enggak, kalau dilaporkan hanya SPT tahunannya saja Mbak Winda. Jadi dengan membayar itu karena PPh final sudah dianggap lapor seperti itu Mbak Winda. Oh, jadi laporan bulanan khusus untuk PP 23 atau PP 55 ini nggak ada ya? Nanti tinggal kawan pajak laporkan saja di SPT tahunannya. Itu tinggal bikin rekap penghasilan brutonya. Oke Mbak Ana, tadi sudah dijelaskan nih penggunaan tarifnya ya. Nah, apakah ada batasan waktu mereka boleh pakai tarif UMKM ini ya? Apakah boleh dipakai untuk selama-lamanya gitu oleh kawan-kawan UMKM Mbak? Ada batasannya Mbak Winda, jadi nggak selamanya ya. Kalau untuk orang pribadi itu batasannya 7 tahun. Kalau untuk badan usaha, tergantung badan usahanya apa Mbak Winda. Kalau untuk PT itu 3 tahun. Kalau selain PT seperti CV, firma, BUMD, BUMDes, terus koperasi itu 4 tahun. Seperti itu Mbak Winda. Sejak terdaftarnya Mbak Winda. Tapi ada perbedaan ya Mbak Winda ya. Maksudnya terdaftarnya itu jika terdaftar sebelum tahun 2018 itu menghitungnya itu sejak tahun 2018. Tapi kalau terdaftarnya setelah tahun 2018 ya dihitung sejak real terdaftarnya itu kapan gitu Mbak Winda. Kenapa tahun 2018 ini? Mungkin kawan pajak juga bertanya ini, kok 2018 patokannya? Iya, karena berlakunya PP 23 itu tahun 2018 Mbak Winda. Jadi padahal PP 23 itu sudah dicabut dengan PP 55 tahun 2022. Betul, cuman untuk waktunya itu masih ada di aturan peralihan PP 55 tahun 2022 itu Mbak Winda. Jadi masih sama. Oh, masih sama. Jadi tetap mengikuti aturan di PP 28 itu ya, bahwa
PP 23, PP 23 ya. tahun 2018 tadi. Oke, nah kawan pajak kalau misalnya sudah melewati batas waktu, tadi Mbak Ana bilang 7 tahun untuk orang pribadi, 3 tahun untuk PT, 4 tahun untuk CV, firma, koperasi, BUMD, BUMDes, BUMDes tadi. Iya. Kalau sudah lewat dari 3 tahun, 4 tahun tadi, seperti apa? Kawan pajak harus seperti apa ini Mbak? Kembali lagi ke tarif umum ya Mbak Winda ya, pasal 17 Undang-Undang PPH, seperti itu Mbak Winda. Oke, berarti kita sudah membahas skema yang kedua ya tadi ya. Yang tadi disebutkan oleh Mbak Ana ada tarif yang kita sebut tarif UMKM ya, berdasarkan PP 23 2018 yang sudah diubah dengan PP 55 tahun 2022. Kemudian ada tarif yang skema umum yang kedua ya, skema umum pasal 17 Undang-Undang PPH, begitu ya Mbak Ana ya. Itu gimana nih terkait perhitungan yang skema kedua ini Mbak? Untuk yang skema kedua itu ada 2 cara penghitungan ya Mbak Winda. Yang pertama itu dengan pencatatan, yang kedua dengan pembukuan. Gitu. Jadi untuk wajib pajak yang omsetnya di bawah 4,8 M itu bisa memilih pembukuan atau pencatatan. Untuk ada perbedaannya juga ya Mbak Winda ya, untuk pembukuan seperti apa, untuk pencatatan seperti apa. Itu untuk orang pribadi maupun badan usaha? Betul sekali Mbak Winda. Oke. Kalau misalnya orang pribadi kemudian dia memilih pencatatan, itu bagaimana Mbak? Kalau memilih pencatatan, cara perhitungannya nih maksudnya Mbak Winda. Kalau untuk pencatatan itu penghasilan bruto ya Mbak Winda ya, itu dikalikan dengan norma penghasilan neto. Jadi nggak perlu menghitung laba rugi seperti itu. Jadi bedanya di situ Mbak Winda. Kalau untuk pembukuan itu perlu menghitung laba ruginya. Seperti itu Mbak Winda. Norma perhitungan penghasilan neto itu sudah ada di ketentuannya ya, sudah berapa persennya gitu ya, tergantung dengan kegiatan usaha. Betul sekali Mbak Winda. Teman-teman UMKM itu apa gitu ya. Kalau pembukuan ya sudah jelas dari laba ruginya berapa, kan akan ketemu laba gitu ya Mbak Ana ya. Itu sebagai dasar perhitungan pajaknya gitu ya. Dikalikan tarif pasal 17 itu tadi Mbak Winda. Oke, nah kemudian untuk tarifnya nih ya, kan sudah ketemu nih Mbak netonya atau labanya tadi, itu langsung dikali tarif atau ada pengurangnya dulu nih Mbak Ana? Kalau untuk orang pribadi ada pengurangnya Mbak Winda, namanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Itu sebagai pengurang untuk penghitungan pajaknya, seperti itu Mbak Winda. PTKP tidak berubah ya Mbak, dari tahun sebelumnya masih sama ya? Masih sama Mbak Winda. 54 juta untuk orang pribadi, tambahan 4,5 juta untuk masing-masing tanggungannya. Oke, maksimal 3 tanggungan. Iya, betul sekali Mbak Winda. Oke, jadi kawan pajak kalau misalnya sudah di atas 4,8 miliar juga pakai pasal 17 ini tadi ya Mbak Ana ya? Betul. Oke, kalau boleh saya rangkum berarti kalau yang di atas yang menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH ini adalah wajib pajak yang memang dari awal sudah memilih untuk menggunakan tarif ini ya, dia nggak mau pakai yang tarif UMKM, dari awal memilih sudah itu. Kemudian juga untuk wajib pajak yang sudah habis masanya, atau misalnya sudah tidak berhak lagi menggunakan skema tarif di PP 55 tahun 2018 itu. Dan yang ketiga adalah untuk kawan pajak yang omsetnya sudah di atas 4,8 miliar. Itu kawan pajak boleh pilih nih. Kalau masih di bawah 4,8 itu boleh pilih untuk menggunakan pencatatan atau pembukuan. Mungkin masih repot gitu kalau pembukuan kita masih susah nih Mbak. Boleh pencatatan saja gitu ya. Tapi kalau nggak salah kalau badan usaha nggak boleh ya Mbak Ana ya? Iya betul. Kalau badan usaha berapa omsetnya harus pakai pembukuan ya Mbak Winda ya? Iya, pembukuan ya. Di atas 4,8 juga sudah wajib pembukuan. Oke, Mbak Ana, lengkap sekali. Sekarang dari tadi sudah dibahas tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Sebenarnya berapakah tarifnya gitu? Jadi gimana? Tarifnya progresif ya Mbak Winda ya. Jadi antara 0 sampai 60 juta itu tarifnya adalah 5%. Kalau di atas 60 juta sampai 250 juta itu adalah tarifnya 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta itu tarifnya 25%. Di atas 500 juta sampai 5 miliar itu tarifnya 30%. Sedangkan yang di atas 5 miliar itu tarifnya 35%. Itu baru Mbak Winda. Ada layer baru ya? Iya, layer baru. Oke, kawan pajak itu tapi khusus untuk orang pribadi ya? Iya, betul orang sekali pribadi. Untuk orang pribadi. Tarif-tarif itu berarti dikali tadi ya penghasilan kena pajak setelah dikurangi PTKP. Setelah dikurangi PTKP. Nah, jadi kawan pajak nggak serta-merta
berapa netonya kemudian atau berapa labanya langsung dikali tarif itu enggak ya. Masih ada pengurang dulu PTKP-nya berapa, baru sisanya sesuai dengan layar-layar yang disebutkan oleh Mbak Ana tadi, itulah PPh-nya. PPh-nya, Betul ya? Iya. Oke, sangat jelas sekali. Banyak yang sudah dibahas dari awal sampai akhir tadi terkait dua skema untuk teman-teman UMKM. Apakah mau pakai skema satu, itu menggunakan tarif sesuai dengan, kalau dulu kita kenal PP 23 2018, sudah dicabut dengan PP 55 tahun 2022, yaitu 0,5% dari omset. Sangat mudah. Tapi ada catatan untuk orang pribadi ada batasan 500 juta. Kalau badan usaha tidak ada ya. Kemudian juga tarif yang kedua adalah boleh nih kawan pajak UMKM kalau mau menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, atau mungkin kawan pajak yang sudah habis masa berlakunya atau sudah tidak berhak lah istilahnya ya, tidak berhak lagi menggunakan skema tarif PP 55 2022 harus menggunakan pasal 17 tadi. Dengan cara menghitung penghasilan netonya boleh dengan pencatatan maupun pembukuan. Gitu ya Mbak Ana ya? Iya, betul. Oke, dan satu lagi nih Mbak Ana, kalau ada kawan pajak yang galau, udah pilih skema satu, beralih ke skema yang kedua, terus ngerasa, balik lagi lah ke skema satu kayaknya lebih simple gitu. Boleh nggak seperti itu nih? Nggak boleh Mbak Winda. Oh, Jadi boleh ya? nggak boleh bolak-balik, nggak boleh ya. Jadi kalau sudah ditentukan mau pakai apa ya itu harus terus pakai itu. Gitu, tapi kalau Mbak Winda. dari skema satu terus pengen pakai yang pasal 17 boleh ya, tapi nggak boleh balik lagi. Nggak gitu boleh ya? balik lagi ya. Oke, sekali aja. aja. Harus setia. Oke, terima kasih Mbak Ana, ini informasinya sudah sangat lengkap ini untuk kawan pajak UMKM. Semoga menjawab segala pertanyaan kawan pajak tentang bagaimana cara menghitung pajak untuk teman-teman UMKM. Setidaknya memberikan gambaran ya secara umum seperti apa. Terima kasih Mbak Ana sudah berbagi informasi. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di next episode, tentunya dengan bahasan-bahasan lain yang nggak kalah menarik. Kalau ada usul nih kawan pajak, boleh loh komen aja di kolom komentar kita. Next time kita baiknya bahas apa nih? Boleh. Nanti kita siapkan materinya dengan tamu-tamu yang istimewa juga. Jangan lupa kawan pajak untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube kita. Juga memfollow seluruh akun media sosial kami, karena di situ kita akan selalu membagikan informasi-informasi terkini terkait ketentuan perpajakan. Dan juga sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Satu pesan terakhir boleh ya Mbak Ana ya? Kawan pajak jangan lupa untuk memvalidasi NIK dengan melakukan validasi mandiri atau datang ke KPP. Karena apa? Karena per 1 Januari 2024 nanti kita akan menggunakan NIK sebagai NPWP. Oke, kawan pajak terima kasih sudah membersamai kita dari awal sampai akhir ini. Sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya, tentunya dari Studio 528 Ruang Kita Bicara Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.